Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SE, MSI, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait ketenaga kerjaan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Amila Soleha, dengan NIM 230433030, Balkis Amalia dengan NIM 230436069, Diva Octavia dengan NIM 230433035. Daftar isi. Yang pertama tentang perlindungan pekerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Sistem Peradilan Hubungan Industrial, Organisasi Pekerja Paruh, 4. Organisasi pekerja atau buruh, yang kelima kasus. Materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Diva. Kepada Diva, dipersilahkan. 1. Perlindungan pekerja. Apa itu perlindungan pekerja? Perlindungan pekerja merupakan upaya untuk menjamin hak-hak dasar serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap pekerja atau buruh demi mewujudkan kesejahteraan mereka dengan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan. Perlindungan pekerja. Ada 3 jenis perlindungan tenaga kerja yang diperlukan oleh hukum. Pertama, perlindungan ekonomis. Perlindungan ekonomis berkaitan dengan usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya, termasuk jika ia tidak mampu lagi bekerja karena sesuatu hal di luar kehendaknya. 2. Perlindungan sosial. Untuk memungkinkan dirinya dapat mengembangkan kehidupan sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan keluarga pada khususnya. 3. Perlindungan teknis. Untuk menjaga kaum buruh dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang digunakan oleh perusahaan. 2. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum atas hak-hak dasar bagi pekerja, termasuk hak para pekerja atau buruh untuk melakukan mogok. Meskipun telah disahkan undang-undang baru terkait ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih berlaku dengan beberapa pasal yang dipertahankan, dihapus, dan disisipkan. Beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain. 1. Tenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Undang-undang ini juga mengatur tentang landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pembinaan, pengawasan, pendidikan, dan ketentuan pidana serta sanksi administratif di bidang ketenaga kerjaan. 3. Sistem peradilan hubungan industrial. Sistem peradilan hubungan industrial adalah sistem peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa di dunia kerja.
khususnya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha atau kelompok pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh. Salah satu lembaga yang berperan dalam sistem peradilan hubungan industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial, yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem peradilan hubungan industrial yang berwibawa antara lain berupa secara kelembagaan terhadap sistem Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengembangan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel, rekrutmen hakim, batas usia pensiun hakim, hakim karir dan non-karir, pelembagaan pelembagaan eksaminasi putusan, dan perkuat fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Terima kasih kepada Diva. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Materi keempat, organisasi pekerja dan buruh. Organisasi pekerja atau buruh yang sering disebut sebagai serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk untuk melindungi hak-hak karyawan atau buruh. Serikat pekerja ini diatur dan dilindungi oleh undang-undang dan hukum di Indonesia. Serikat pekerja bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh untuk bertindak secara kolektif dalam membela hak dan kepentingan mereka, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh dan keluarganya. Serikat pekerja juga memiliki fungsi untuk membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha, mewakili pekerja atau buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial, serta membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh. Kewajiban organisasi ini untuk melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingan serta mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Serikat pekerja memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Organisasi ini juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya, serta mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Serikat pekerja memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang materi kelima tentang kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bakis. Kepada Bakis, dipersilahkan. Materi kelima, kasus. Contoh kasus terkait dengan ketenagakerjaan, contohnya adalah kasus yang melibatkan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja adalah ketika sebuah perusahaan tidak memberikan upah sesuai dengan peraturan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bisa mencakup pembayaran upah yang rendah, tidak adanya pembayaran lembur, atau pelanggaran terhadap aspek gaji lainnya yang melanggar hak pekerja dan dapat diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.